Bapak dan Ibu Lucky punya 7 anak perempuan. Masing-masing dari mereka punya 1 saudara laki-laki. Ada berapa anggota keluarga ini? Jawaban yang benar adalah 10. Pak Lucky, Bu Lucky, 7 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Dr. Lucky adalah ahli kimia terkenal dunia. Dia tiba di London untuk menghadiri seminar internasional. Keesokan pagi, petugas kebersihan menemukan Dr. Lucky pingsan di lantai. Salah satu asisten lab meracuni sang ahli kimia. Nama 6 asisten ini adalah Austin, William, Oscar, Leo, DeGee, dan Robert. Untuk memecahkan kasus, manajer lab menelepon Detektif Chandra. Dr. Lucky meninggalkan catatan misterius. Ini yang dia tulis: 76, 20, 44, 79, 16, 22, 7. Setelah membaca catatan, Detektif Chandra meminta polisi menangkap 2 penjahat. Siapa penjahatnya? Oscar dan Austin. Ingat, Dr. Lucky ahli kimia. Dia membuat kode nama pesaingnya menggunakan tabel periodik yang digantung di dinding. Dr. Lucky membaik dan kembali bekerja di lab. Dia mengundang ilmuwan muda, Carlos, untuk wawancara kerja. Resumenya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi Dr. Lucky memutuskan untuk mengecek logika Carlos. Dia memberikan teka-teki angka ini kepada Carlos. Carlos memecahkan tugas ini dengan cepat. Kalau kamu, ini petunjuknya. Kamu harus membaca teka-teki ini dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Soal 1. Angka berapa yang harus mengisi 2 barisan bilangan berikutnya? Dan soal 2. Kenapa? Inilah jawaban yang tepat. Baris ketiga mewakili 2 angka 1. Baris keempat kemudian menjadi 1 angka 2 dan 1 angka 1. Jadi, baris kelima adalah 1 angka 1, 1 angka 2, dan 2 angka 1. Dengan logika yang sama, baris keenam adalah 3 angka 1, 2 angka 2, dan 1 angka 1. Baris ketujuh berarti 1 angka 3, 1 angka 1, 2 angka 2, dan 2 angka 1. Dr. Lucky memperkerjakan Carlos dan membawanya ke ruang bawah tanah lab. Tapi seseorang mengubah kata sandi pintu di sana. Bisa bantu mereka menebak kodenya? Tulisan ini adalah petunjuknya. Kata sandi yang tepat adalah surplus. Dr. Lucky memberikan 1 teka-teki lagi kepada karyawan barunya. Seorang pria mampu bertahan 8 malam tanpa tidur. Kok bisa? Bisa bantu Carlos menjawabnya? Jawaban yang benar adalah mudah, karena pria itu tidur pada siang hari. Di ruang bawah tanah, Dr. Lucky mendapati ada orang mencuri inovasi terbarunya, yaitu kostum superhero. Oh no! Dia menanyai 3 tersangka. Jaka, petugas kebersihan, berkata, "Aku membersihkan lantai di lorong sepanjang pagi. Aku belum memasuki kantor Bapak." Pedro, asisten lab, berkata, "Aku sedang mengerjakan proyekku sendiri. Lagi pula aku tidak punya kunci ruangan Bapak." Dan istri Dr. Lucky, Helena, berkata, "Kamu nggak pernah cerita sedang meneliti apa. Bagaimana aku tahu apa yang harus aku curi?" Dr. Lucky mengambil sidik jari dari lemari tempat kostum, tapi dia cuma menemukan sidik jarinya sendiri. Siapa yang mencuri kostum? Helena, cuma dia yang memakai sarung tangan. Setelah interogasi, Helena mengaku sudah menjual kostum itu kepada musuh besar Dr. Lucky, Dr. Filippo. Dr. Lucky ke labnya untuk mengambil kembali penemuannya. Penjaga menyeramkan menghentikan Dr. Lucky di pintu masuk dan menanyakan kata sandi. Bisa bantu mencari kodenya? Lihat tanda di dinding itu. Kamu harus mengatur ulang huruf-hurufnya untuk membentuk satu kata. Kode sandi yang benar adalah cuma satu kata.
Dr. Lucky berhasil masuk ke lab dan mendapati dirinya di tempat aneh yang dijaga 2 orang. Salah satu penjaga ini selalu jujur, sementara yang lain selalu bohong. Dr. Lucky tidak tahu yang mana. Dia cuma bisa mengajukan satu pertanyaan untuk terus masuk. Apa yang harus dia tanyakan? Jika dia bertanya kepada penjaga yang selalu jujur, dia akan mengatakan si penjaga lain akan menunjuk pintu yang berbahaya. Dan jika dia bertanya kepada penjaga yang selalu berbohong, dia akan memberitahu pintu yang berlawanan dari penjaga jujur dan menunjuk pintu yang berbahaya. Yang manapun hasilnya, kedua penjaga akan menunjuk pintu berbahaya. Jadi, Dr. Lucky bisa memilih pintu satunya. Dr. Lucky memasuki ruangan selanjutnya dan melihat kelompok ilmuwan. Bisa temukan hal aneh di sini? Para ilmuwan memegang 4 potong pizza, tapi cuma 3 potong yang hilang dari kotak pizza ini. Dr. Lucky memasuki kantor Dr. Filippo. Ruangan itu kosong. Bisakah kamu membantunya menemukan mencurigakan? Ada yang bersembunyi di ventilasi ini. Tiba-tiba, Dr. Lucky melihat Dr. Filippo terbang mengenakan kostum superhero-nya. Dia menculik Dr. Lucky ke puncak gunung dan meninggalkannya sendirian. Dr. Lucky berjalan sebentar dan menemukan 3 terowongan. Ada singa marah dan lapar di terowongan pertama. Ada api besar di terowongan kedua. Dan terowongan ketiga mengarah ke sarang dinosaurus. Jalan mana yang harus dipilih Dr. Lucky? Yang ketiga, dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Dr. Lucky sampai di desa dan meminta segelas air kepada petani tua di sana, Ricky. Ricky bilang dia kesulitan membagi tanahnya untuk kedua putranya. Kedua putranya sangat baik kepadanya. Satu-satunya harapan Ricky adalah menghadiahi kedua putranya dengan adil dan membagi tanahnya secara merata. Masalahnya, tanah itu punya bentuk aneh, jadi dia tidak bisa membaginya menjadi 2 bagian rata. Dr. Lucky berkata, "Aku punya ide. Cara ini bisa menjamin tanah itu akan dibagi dengan cara yang akan memuaskan kedua putramu." Bisa tebak apa ide Dr. Lucky? Ricky harus meminta salah satu putranya membagi tanah itu menjadi 2 bagian dan menyampaikan bahwa saudaranya berhak memilih salah satu dari 2 bagian itu. Dengan begini, keduanya akan menghindari kecurangan dan membagi rata tanahnya. Dr. Lucky duduk di restoran setempat. Dia sedih karena dompetnya hilang. Dia melihat pria di sebelahnya mengeluarkan segepok uang kertas 100 ribuan dari sakunya. Dr. Lucky menoleh dan berkata, "Hei, aku punya bakat luar biasa. Aku tahu hampir semua lagu yang ada di dunia." Orang kaya itu tertawa. Dr. Lucky bilang, "Mari bertaruh semua uang yang ada di dompetmu. Aku bisa menyanyikan lagu dengan nama wanita manapun sesuai pilihanmu." Orang kaya itu tertawa lagi dan berkata, "Oke, mari pakai nama istriku. Helga, Fiona, Mary, Rose, Holmes." Malam ini, orang itu pulang dalam keadaan bokek dan Dr. Lucky pulang membawa banyak uang. Lagu apa yang dia nyanyikan? Lagu Selamat Ulang Tahun. Penduduk desa menceritakan legenda mistis hutan setempat kepada Dr. Lucky. Dia suka cerita seram dan memutuskan pergi ke sana untuk melihatnya sendiri. Dia berangkat malam hari dan langsung tiba di hutan itu. Dia melihat toko kecil di sana. Si penjual berkata, "Hey bro, jangan ke hutan tanpa perlengkapan. Ambil ramuan ajaib ini untuk membuat monster menyeramkan apapun tertidur 10 jam." Dr. Lucky mengambil 1 botol dan melanjutkan perjalanan. Dia berjalan di sana beberapa jam, tapi tidak melihat hal misterius. Begitu fajar hampir tiba, Dr. Lucky berniat pergi. Tapi ada yang muncul, sepasang vampir pemakan darah manusia dan putri duyung jahat yang memikat orang dengan nyanyiannya. Ada 3 musuh, tapi Dr. Lucky cuma punya 1 ramuan. Apa yang harus dia lakukan? Matahari akan terbit sebentar lagi dan kedua vampir ini pasti kabur. Jadi dia harus menuangkan ramuannya ke putri duyung.
Dr. Lucky menemukan kastel terbengkalai. Begitu dia masuk, seseorang mengunci pintunya. Dr. Lucky menemukan 3 jalan keluar, tapi semuanya berbahaya. Jalan pertama dipenuhi serigala lapar, mustahil untuk melewatinya. Jalan kedua dijaga 5 robot penyedot debu yang diprogram ulang untuk memburu manusia. Dan lorong ketiga dipenuhi lava cair. Pintu mana yang harus dia pilih? Yang kedua, penyedot debu ini mungkin mengejarnya, tapi tentu tidak berbahaya. Akhirnya, Dr. Lucky kembali ke kotanya. Dia juga bekerja sebagai dosen. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan kelas mendatang. Jadi, dia menawari para mahasiswanya solusi rumit ini. Tidak ada pekerjaan rumah, tugas, ataupun ulangan, tapi ada ujian akhir yang cuma berisi pertanyaan. Saat ujian, Dr. Lucky membagikan selembar kertas kosong dengan pertanyaan ini. Apa itu risiko? Sebagian besar mahasiswanya menuliskan jawaban mereka, tapi cuma satu yang berhak mendapatkan nilai tertinggi. Yes. Ini aneh, karena dia cuma menulis satu kata. Apa yang dia tulis? Jawabannya adalah ini. Dr. Lucky melakukan perjalanan bisnis ke Wina. Dia sangat gugup karena akan bertemu wanita yang pernah dekat dengannya saat kuliah, Jane. Jane juga ilmuwan yang sedang meneliti pil keabadian. Itu sebabnya Jane meminta Dr. Lucky untuk datang dan membantunya. Begitu memasuki kantornya, Dr. Lucky sadar ada yang tidak beres. 3 zombie berdiri di sana. Bisa tebak mana yang mantan pacarnya? Lihatlah tangan Dr. Lucky. Dia punya tato L plus J. Jadi pacarnya adalah zombie kedua karena dia punya label di kakinya yang bertuliskan Jane.